Oke, siklus PDCA. Jadi siklus PDCA ini sebenarnya siklus yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal gitu ya dan sudah tahu bahwa bahwa proses yang terus berulang. Dan sebenarnya PDCA itu adalah sebuah tools ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi di sebelumnya kan sempat dibahas tuh di grup ya. Sebenarnya efektif gak sih? Seberapa efektif sih PDCA ini gitu ya di dalam sebuah proses gitu ya. Nah, sebenarnya PDCA karena PDCA itu adalah sebuah tools, tergantung orang yang megangnya gitu ya. Tergantung orang yang makainya lah gitu ya. Ibaratnya kalau misalkan dia dikasih senjata gitu, dikasih tembakan, senjata pistol atau laras panjang gitu ya. Untuk bisa menembak tepat sasaran tergantung orangnya kan, tergantung skillnya gitu. Karena kalau misalkan PDC dikeluhkan, wah iya PDC itu cuma ngisi form aja, ngisi lembar kerja aja, itu enggaknya cuma administratif aja. Ya memang begitu gitu, karena kan hanya tools. PDC itu tools gitu. Nah, akan beda ketika toolsnya itu dipakai oleh orang yang memang ngerti gitu ya, memang paham cara mengisi toolsnya. Kalau misalkan dia belum paham cara mengisi yang benar, ya tentu saja tembakannya atau bidikannya itu ya tidak tepat sasaran gitu ya, tidak efektif. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Jadi PDCA seberapa efektif tergantung dari orang yang makainya. Kalau dia punya skill, ya dia pasti berdampak banget efektif. Kalau enggak skill, ya enggak juga gitu ya. Mulai dari plan, ya memahami masalahnya, apa yang dibutuhkan karena situasinya dan segala macam, lalu dilakukan dalam skala kecil terlebih dahulu, lalu dicek, dan yang terakhir adalah di action, gitu ya. Action, langkah selanjutnya seperti apa? Nah, di dalam konteks ini, tentu saja tadi kan kita sudah bahas tentang kompetensi improvement dengan menurut menurut Estelar ya. Nah, kalau misalkan digabung dengan PDC proses seperti apa sih? Jadi kalau di plan itu ada 4 langkah, mulai dari mengidentifikasi kompetensi terlebih dahulu, menilai kompetensi, menentukan goal, lalu merencanakan tindakan yang harus diintervensi. Kalau di do itu adalah menerapkan rencana dan juga mendokumentasikan proses yang sedang berjalan. Yang keenam adalah mempelajari apa yang sudah baik dan tidak perlu yang perlu ditingkatkan, sorry, yang perlu ditingkatkan. Dan yang ketujuh adalah di action adalah bagaimana untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses yang sudah ada. Oke, oke, kita langsung aja ya kita ke studi kasus biar kita lebih clear.